Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang integral tak tentu. Oke, kita langsung aja ya ke materi yang pertama, tentang integral tak tentu. Oke, kita masuk ke ini ya. Jadi misalkan di sini ada suatu f, suatu fungsi ya, f dan g itu mempunyai anti turunan atau integral tak tentu yang kemarin sudah kita pelajari ya. Dan misalkan k itu adalah suatu konstanta, maka yang pertama itu bisa kita tuliskan integral k f x dx itu artinya sama dengan k integral f x dx. Jadi k-nya itu bisa diletakkan di luar integralnya. Oke, kemudian yang kedua adalah integral fx plus gx ini dikurung, maka bisa diartikan dengan integral fx plus gx. Demikian juga dengan pada saat pengurangan itu bisa diartikan integral fx min integral gx dx. Oke, nah supaya bisa lebih memahami kita langsung aja ke contoh ya. Oke, di contoh yang pertama ini kita diminta untuk menghitung suatu integral. Yang pertama adalah integral 3/5 x pangkat 3 plus 5x dx ya. Maka cara mengintegralkannya gimana? Seperti yang kemarin kita sudah pelajari. Ini kita tulis penyelesaian dulu ya. Seperti kemarin yang sudah kita pelajari di bagian A. Integral 3/5 ini kan dalam kurung ya, x pangkat 3 plus 5x dx berdasarkan aturan tadi ini kan dikurung ya, artinya kan sama dengan integral 3/5 x pangkat 3 dx ditambah dengan integral 5x dx. Oke. Nah, kalau penjumlahan itu bisa dipecah menjadi seperti ini, integral ditambah dengan suatu integral. Oke, baik penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, sekarang sama dengan apa? Kita cari nih integralnya dari 3/5 x pangkat 3 apa? Cara mengintegralkannya gimana? Berarti 3/5 itu kan kita bisa manfaatkan yang tadi ya, k-nya bisa keluar itu tadi ya, kita langsung tulis aja 3/5 apa? 3/5 x pangkat 3. Ya, ini kita integralkan, hasilnya apa? X pangkat 3 plus 1 gitu ya, dikalikan dengan 1 per apa? 3 plus 1 ya, karena integral ya, ditambah dengan integral dari 5x apa? 5 kita tulis dulu, x-nya itu kan pangkatnya bertambah 1 tingkat, berarti 1 plus 1, terus dikalikan dengan 1 plus 1. Oke, sehingga menjadi apa? Sama dengan, saya tulis di sini ya, 3/5 dikalikan dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah dengan 5 dikalikan dengan setengah x kuadrat, sehingga di sini menjadi apa? 3 dikali 1/4 kan 3/20 x pangkat 4 ditambah dengan 5/2 x kuadrat plus c. Oke, seperti itu ya. Ya, kemudian kita yang B, kita lanjut ke yang bagian B atau poin B-nya. Di poin B itu diketahui integral ini dalam kurung seperti pangkat 3 plus akar apa ini? Akar 3 dari t kuadrat dikurung dx. Oke. Kemudian lah ini bisa diurai sesuai dengan aturan tadi, maka artinya sama dengan integral kok dx ini, maaf ya, ini soalnya seperti ya, dt ya, bukan dx ya, karena t semua ya, t ini tadi keliru ya. Ini dt. Oke. Nah, ini kan artinya adalah t pangkat 3 dt ditambah dengan integral dari akar pangkat 3 dari t kuadrat dt. Oke, nah cara menyelesaikan ini bagaimana? Integralnya kita tulis dulu. Seperti pangkat 3 itu artinya sama dengan apa? Kalau di sini ada t dari pangkat gitu ya, kalian ingin membentuk supaya tidak jadi maka caranya gimana? T-nya menjadi pangkat
negatif 3 dt. Begitu ya, ditambah dengan integral. Nah, sekarang integral dalam bentuk akar. Gimana cara menyelesaikannya? Maka kita ubah dulu dalam bentuk pangkat integralnya. Pangkatnya dalam bentuk pecahan gitu ya. Maka menjadi T pangkat berapa ini? Yang dalam 2 berarti 2 per yang luarnya akarnya ini kan 3 berarti 2 per 3 dt. Oke, step by stepnya seperti itu dulu ya. Terus lanjutnya di sini sama dengan apa? Integral T pangkat negatif. Nah, ini baru kita selesaikan nih. Integral T pangkat negatif 3. Hasilnya apa? Ingat, dalam suatu integral awali dengan 1 per berapa? T pangkat ini. T negatif 3, pangkatnya tambah 1 tingkat. Berarti di sini seper negatif 3 plus 1. Gitu ya. Ditambah dengan apa? T pangkat 2 per 3. Berarti apa? Kita tulis dulu 1 per berapa nih? T pangkat 2 per 3 ditambah dengan 1. Di sini seper 2 per 3 plus 1. Sehingga hasilnya apa di sini? 1 per negatif 3 plus 1 itu kan hasilnya negatif 2. Oke. T pangkat negatif 2 plus berapa ini? 1 per 2 per 3 ditambah 1 berapa? 23 ditambah 1 adalah 5 per 3. T pangkat 5 per 3. Sehingga di sini menjadi apa? 1 dibagi 1 per negatif, itu hasilnya kan negatif ya. Negatif setengah. Negatif setengah. T pangkat negatif 2 plus berapa ini? 1/5 per 3 itu kan 1 dibagi 5 per 3 itu kan bisa ditulis jadi 3 per 5. T pangkat 5 per 3 plus C. Begitu ya, itu adalah hasilnya. Oke, seperti itu ya. Silakan dipahami. Kita langsung lanjut ke contoh yang kedua. Supaya untuk memperjelas lagi ya, kita ke contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua, ada lebih banyak contohnya. Kita coba pahami dulu yang contoh yang A. Oke, di contoh yang A itu kalian perhatikan bahwa di sini ada integral di dalam kurung x pangkat 3 plus akar pangkat 3 dari x dikalikan dengan 2x dx. Nah, kalau misalkan kalian menemukan bentuk seperti ini kan ada bentuk perkalian. Nah, perkalian dalam suatu integral kalian tidak boleh langsung diintegralkan. Misalkan nih, oh integralnya ini x pangkat 3 apa, kemudian akar pangkat 3 dari x apa, terus kemudian 2x akarnya apa, nggak boleh begitu. Nah, kalau penjumlahan atau pengurangan nggak masalah, kita integralkan satu-satu langsung bisa. Tetapi kalau bentuknya perkalian, caranya gimana? Caranya harus kita selesaikan dulu perkaliannya, dikalikan dulu gitu ya, sehingga menjadi integral apa? Ini kita kalikan satu-satu karena ini dalam kurung dikalikan dengan 2x, maka dikalikan 1x satu-satu dulu ya. X pangkat 3 kita kalikan dengan 2x, maka hasilnya adalah x pangkat 3 dikalikan dengan 2x, hasilnya adalah 2x pangkat 4. Oke. Dari mana 2x pangkat 4 ini sama yang satu x-nya pangkat 3, yang satu x-nya pangkat 1. Ingat, kalau di dalam suatu perkalian pangkat, maka akan menjadi penjumlahan, begitu ya. Ingat kembali seperti ini, misalkan contoh di sini ada suatu x pangkat A dikalikan dengan x pangkat B, ini misalkan gitu ya. Kalau ada perkalian seperti ini maka akan menjadi x pangkat A plus B, begitu ya. Kalau perkalian, maka di sini bisa menjadi x pangkat 3 ditambah dengan dikalikan dengan 2x menjadi 2x pangkat 4. Sehingga x pangkat 3 dikali 2x itu kan 1 kali 2 kan 2. Nah, x-nya ini ditambah pangkatnya, x pangkatnya 3 plus yang satu adalah 1 gitu ya, sehingga menjadi 2x pangkat 4. Oke. Kemudian ditambah dengan siapa? Nah, ini dikalikan lagi satu-satu. Nah, ini adalah akar pangkat 3x dikalikan dengan 2x. Hasilnya berapa? Ingat bahwa akar pangkat 3x tadi berapa? Akar pangkat 3x itu kan artinya apa?
X pangkat 1/3 gitu ya, X pangkat 1/3. Maka kita bisa tuliskan ini, kalau misalkan di dalam ceritanya kan akar pangkat 3x itu kan bisa dituliskan menjadi X pangkat 1/3 dikalikan dengan 2x. Artinya apa? Berarti artinya adalah depan x ini kan 1 ya, 1 kali 2 itu kan 2x pangkat berapa? Berarti 1/3 ditambah ini kan makannya 1 ditambah 1, maka berapa? 2x pangkat 1/3 ditambah 1 adalah 4/3 gitu ya, sehingga di sini menjadi 2x pangkat 4/3 kemudian dx. Oke. Nah, sampai di sini berarti menjadi apa? Ini kalau sudah penjumlahan maka kita bisa urai nih. Integral 2x pangkat 4 dx ditambah integral 2x pangkat 4/3 dx. Nah, kalau sudah sampai sini baru kita cari integralnya. Integralnya apa nih di sini? Integral 2x pangkat 4. Nulisnya berarti 2 kita tulis dulu karena 2 kan kali bisa keluar pakai aturan tadi ya. 2 dikali dengan 1 per berapa? 4 plus 1 x nya, karena kenapa? X nya pangkatnya bertambah 1 tingkat. Oke. Ditambah dengan 2 nya kita tulis dulu, kemudian 1 per berapa? X pangkat 4/3 ditambah dengan 1. Ingat ya, ditambah dengan 1 karena integral, maka di sini juga menyesuaikan 4/3 ditambah dengan 1. Oke, next lanjut ya. Berarti di sini sama dengannya di sini. Sama dengan apa? Saya hapus dulu ya yang ini. Oke, ini saya hapus dulu. Sama dengannya berarti sama dengan, kita lanjut, berarti 2 dikali dengan 1/5 x pangkat 5 ditambah 2 dikali dengan 1 per 4/3 ditambah dengan 1 berapa? 4/3 ditambah dengan 1 adalah 7/3, berarti 1/7/3 x pangkat 7/3. Bisa kita selesaikan lagi, 2 dikali 1/5 hasilnya adalah 2/5 x pangkat 5 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 7/3 itu kan 3/7 gitu ya, x pangkat 7/3 plus c. Nah, ini bisa kita selesaikan lagi, berarti 2/5 x pangkat 5 ditambah dengan 2 dikali 3/7 itu kan 6/7 x pangkat 7/3 plus c. Nah, inilah jawaban yang A. Begitu ya. Oke, jadi kalau kalian menemukan bentuknya perkalian ataupun pembagian, selesaikan dulu, dikalikan dulu atau dibagi terlebih dahulu, begitu ya. Kita coba yang B. Nah, ini sama bentuknya, berarti perkalian antara apa nih? Perkalian antara x kuadrat plus akar x dikalikan dengan 2x min 1 gitu ya. Maka caranya gimana ya? Kita selesaikan dulu perkaliannya gitu ya. Walaupun nanti ada cara pakai cara yang berikutnya, tapi ini kita pakai selesaikan dulu ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan bentuknya seperti ini kan bisa kita kalikan dulu satu persatu. Caranya x kuadrat dikalikan dengan 2x. Oke, nah hasilnya berapa nih? X kuadrat dikali 2x itu kan berarti 2x pangkat 3. Dari mana 3? Karena yang satu pangkatnya 2, yang satu pangkatnya 1, dijumlahkan pangkatnya. Oke. Nah, kemudian dikurangi dengan gantian nih, x kuadrat dikalikan dengan negatif 1. Ya, maka hasilnya adalah negatif x kuadrat. Nah, sekarang yang belum dikalikan yang mana? Akar x dikalikan dengan 2x. Hasilnya berapa nih? Plus ya. Plus apa? Akar x dikalikan dengan 2x. Ingat, akar x tadi, ini coretannya di atas ya. Akar x itu kan artinya x pangkat setengah dikalikan dengan 2x, berarti 2 kita tulis karena 1 kali 2 2. X pangkat setengah ditambah 1 berarti 2x pangkat 3/2. Maka kita tulis di sini nih 2x pangkat 3/2 ya, ditambah apa dikurangi nih, akar x dikalikan dengan negatif 1 ini ya, gantian, maka ini hasilnya kan negatif akar x, berapapun akar x berapapun 1 jika dikalikan dengan sesuatu kan tetap ya.
Maka akar X itu kan bisa diubah menjadi X pangkat setengah dx. Oke, nah kalau sudah sampai di sini, maka kita bisa selesaikan satu persatu. Kita uraikan, berarti integral 2x pangkat 3 dx dikurang dengan integral x kuadrat dx ditambah dengan integral 2x pangkat 3 per 2 dx dikurang dengan x pangkat setengah dx. Nah ini baru kita selesaikan. Integral dari 2x pangkat 3 dx itu berarti apa? 2 kita tulis dulu kalikan dengan x pangkatnya ditambah dengan 1 tingkat. Maka jangan lupa di sini seper berapa? 3 plus 1 dikurang dengan berapa ini? X pangkat bertambah 1. Ini pasti pasangannya adalah seper 2 plus 1 ditambah dengan 2 ditulis dulu. X pangkat 3 per 2 ditambah 1. Sepernya jangan lupa 3 per 2 plus 1 dikurangi dengan X pangkat setengah plus 1, ininya jangan lupa depannya ditambah dengan seper setengah plus 1 ya. Nah ini baru kita hitung. Maka 2 dikalikan dengan seperempat X pangkat 4 dikurang dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah berapa? 2 dikalikan 1 per 3 per 2 ditambah 1 berarti adalah 5 per 2 ya. 5 per 2 X pangkat 5 per 2 dikurangi dengan berapa ini? 1 per setengah ditambah 1 kan 3 per 2 X pangkat 3 per 2 plus C. Nah ini kita selesaikan selanjutnya nih, masih bisa diselesaikan. Berarti hasilnya adalah apa? Ini daripada saya balik-balik ya, ini saya tulis di atas aja, nanti kalian lihat di bagian atas ya, di sini ya. Sebelum saya balik ke slide selanjutnya. Oke. Nah, itu kan berarti kita bisa selesaikan yang 2 dikalikan dengan 1 per 4 itu hasilnya adalah apa? Ini saya tulis di sini ya lanjutannya ya. Lanjutan yang B. Maka 2 dikalikan seperempat itu kan hasilnya adalah 2 per 4 X pangkat 4 dikurang dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 2 dikali seperlima per 2. Seperlima per 2 itu kan 2 per 5. Oke, 2 per 5 dikalikan 2 itu kan 4 per 5. X pangkat 5 per 2. Saya langsung ya dikurangi dengan sepertiga per 2 itu kan kalau dibagi 2 per 3 X pangkat 3 per 2 plus C. Nah inilah hasilnya. Begitu ya. Ini kalau nggak ada pangkat yang sama kan kita tidak bisa jumlahkan begitu ya. Nah ini hasilnya untuk yang B. Oke, nanti silahkan dipahami dulu. A dan B itu kan sama-sama bentuknya adalah perkalian antara yang satu dengan yang lain. Itu dikalikan terlebih dahulu. Oke, nah kita coba nih sekarang yang menyelesaikan. Nah sekarang yang bentuk C dan D itu kan bentuknya dia pembagian. Maka gimana Bu cara menyelesaikan seperti ini? Cara menyelesaikan seperti ini, kalau bentuknya pembagian, maka kita bagi dulu juga gitu ya. Kita selesaikan pembagiannya dulu, baru kita integralkan. Oke, kita lanjut ya. Next, penyelesaian yang C. C itu adalah integral dari berapa tadi? Ya, saya buka lagi, 4x pangkat 6, 3x pangkat 4, 4x pangkat 6 plus 3x pangkat 6 per x pangkat 3 dx. Kebalik gak ya? Coba saya lihat. Oh sorry, kebalik. 4x pangkat 6, 3x pangkat 4. Kebalik ya. 4x nya yang pangkat 6, 3x nya yang pangkat 4. 4x pangkat 6, 3x pangkat 4. Oke, nah cara menyelesaikan ini gimana? Ya kita bagi terlebih dahulu. Membaginya gimana? Ini, kalian perhatikan di sini kan variabelnya adalah x, semuanya x ya. Ketika variabelnya sama, bentuk pangkat seperti ini, kan kita bisa bagi. Oke, nah membaginya gimana? Berarti gini, 4x pangkat 6
itu kita bagi, berarti artinya dibagi dengan X pangkat 3. Ini kan bisa diurai gini kalau pembagian 3X pangkat 4 ditambah dibagi dengan X pangkat 3 dx. Nah, ini artinya adalah apa? 4X pangkat 6. Kalau dalam suatu pembagian pangkat, kalau perkalian itu tadi dikali, kalau pembagian gimana? Dikurangi. Gitu ya. Berarti kalau misalkan 4X pangkat 6 dibagi X pangkat 3 itu artinya adalah 4 dibagi 1, ini kan 1 ya, itu kan 4. Oke, 4 dibagi 1 kan 4. X pangkatnya berarti berapa? 6 dikurang dengan 3. Jadi pengurangan gitu. Ini masih integral ya, sorry. Integral. Terus kemudian ini langsung diurai saja, dx plus integral apa ini? 3x pangkat 4, 3 dibagi 1 kan 3 ya. X pangkat berapa? 4 dikurangi 3 karena bentuk pembagian dx. Oke, sehingga menjadi apa? Integral 4x pangkat 3 dx ditambah dengan integral 3x dx. Ini baru kita selesaikan nih. Berarti apa? Berarti adalah integral dari 4x pangkat 3 itu 4 kita tulis, kemudian x 3 plus 1 gitu ya, seper ini 3x plus 1 ditambah dengan apa? Berarti 3-nya ditulis X 1 plus 1 per 1 plus 1. Nah, ini baru ditambah dengan C. Oke, sehingga menjadi 4 dikalikan dengan seperempat X pangkat 4 ditambah 3 dikalikan setengah X kuadrat plus C. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali seperempat berapa? 4 dikali seperempat kan 1 ya. 1 berarti X pangkat 4 plus 3 dikali setengah kan berapa? 3 per 2 X kuadrat plus C. Nah, inilah hasilnya untuk yang C. Begitu ya. Oke. Sama seperti yang D juga, nanti penyelesaian juga sama. Oke, nanti yang D coba kalian silahkan coba sendiri. Begitu ya. Oke. Saya rasa untuk materi kita hari ini cukup. Silahkan dipahami kembali. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.